Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat petang atau selamat malam ya buat sobat engineer semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah, penuh berkelimpahan, dan dilapangkan serta diluaskan rezekinya. Amin. Tak lupa mudah-mudahan sobat engineer semua selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share ya channel Industri Aku ini ya. Ini hari ini kita akan spillkan sedikit tentang neraca massa pabrik metil kulit ini ya. Kalau nanti sobat engineer membutuhkan file Excelnya bisa menghubungi nomor WA yang ada di bawah nanti. Kita langsung mulai saja ya. Untuk neraca massa ini kita menggunakan bahan baku berupa metan dan klorin ya, dimana metan nanti ini sebagai limiting reaktan, kemudian klorin ini yang ekses yang berlebih. Rencana pabrik metil kulit ini didirikan dengan kapasitas 30.000 ton per tahun. Jadi nanti yang menjadi basis perhitungan adalah metan dalam umpan reaktor sebanyak 100 kmol ya. Kemudian untuk klorinnya itu berlebih 20% ya, ekses 20% ya. Kemudian yang lain-lain mengikuti ya. Di sini ada komposisi gas recycle juga. Kenapa harus ada recycle ini? Karena klorin ini tidak boleh dibuang ya, atau HCl ini ya, karena dia bersifat racun. Jadi kalau dibuang nanti harus masuk ke unit pengolahan limbah dulu sehingga tidak berbahaya buat lingkungan. Ini ada 4 reaksi. Reaksi utama yaitu klorin dengan metan dengan klorin untuk metil klorid sebagai produk utama. Konversinya nanti 99%. Kemudian reaksi keduanya metan dengan klorin juga membentuk metil atau diklorometan atau metil klorid, metilen diklorid ya. Kemudian ada untuk yang etan dan propan nanti membentuk terklorinasi juga untuk etil klorid dan propil klorid. Ini digunakan selektivitas 80%, artinya dari metan yang bereaksi itu nanti yang 80% membentuk metil klorid, yang 20% membentuk metilen diklorid ya. Maka nanti bisa dihitung untuk metan sisanya Na01-XA, kemudian klorinnya itu nanti NB0 dikurangi Na0-XA kalikan selektivitasnya ya, mengikuti mengikuti koefisien reaksinya, kemudian dikurangi juga dengan untuk klorin yang digunakan untuk mereaksikan propan dan etan ya. Kemudian di sini nanti dihitung metil klorid terbentuk, metilen diklorid, kemudian etil klorid dan propil klorid, kemudian sisa dari propan dan etan ini dihitung juga sekalian menghitung untuk HCl-nya. Dari hasil reaksi ini nanti dijumlah di total, maka ketemu total kilogramnya 10.244,7431. Kita lihat nanti umpannya berapa. Ini umpannya juga 10.244,7431. Nah, kalau dilihat dari jumlahnya ini bahwa jumlahnya ini sama, sehingga neraca massa ini benar ya. Karena antara massa masuk dengan massa keluar, ini sama ya. Antara massa masuk dan massa keluar sama. Kemudian hasil reaksi ini masuk ke separator. Di separator nanti dipisahkan antara fase gas dan fase cairnya, di mana umpan masuk itu nanti berupa campuran uap dan gas,
di mana nanti yang uap ini akan mengembun, yaitu uap metil klorid, diklorometan atau metilen diklorid, kemudian etil klorid dan propil klorid. Sementara klorin HCl, etan, propan dan etan ini bersifat non condensable, maka dia tidak akan mengalami kesetimbangan fase uap cair. Pada tekanan 20 atmosfer, maka nanti tekanan parsial yang condensable itu sebesar sekian. Kemudian nanti dari massa yang dari massa yang condensable ini nanti dihitung berapa yang mengembun, ya. Ini kita menggunakan konstanta Antoine datanya untuk menghitung berapa tekanan uapnya masing-masing dari senyawa yang condensable. Sehingga nanti ketemu pada suhu sekian 49,75 ini 975 ini yang mengembun sekian, yang tidak mengembun sekian, ya. Sehingga nanti diperoleh komposisi hasil pengembunan yang fase uap sekian, kemudian yang fase cairnya ini, ya. Jadi nanti di sini klorin, kemudian HCl dan metan, propan sama etan ini tidak mengembun sama sekali. Kemudian ini ada yang ikut menguap, ya. Jadi yang tidak mengembun, ya, metil klorid dan sebagainya, ini ada yang tidak mengembun. Kemudian hasil embunnya ini nanti dipisahkan di separator ini. Juga dicek atau dihitung pada suhu berapa dia mulai mengembun. Ternyata di sini pada kondisi dew point-nya mengembun mulai pada suhu 74. Sehingga bisa dilihat fase gas dan fase cairnya. Nanti yang fase gas ini masuk ke absorber untuk diserap HCl-nya sebagai produk samping. Kemudian yang fase cair masuk ke monodestilasi untuk memurnikan metil klorid yang diperoleh. Oke, kita langsung masuk ke absorber. Di absorber ini nanti HCl-nya dominan, ya, ada 4000 kg, 4461. Diharapkan 99% HCl ini mengembun. Kemudian hasil embunan itu HCl-nya dengan konsentrasi 30%, ya. Sehingga nanti diperoleh komposisi produk bawah berupa HCl 30%, di mana nanti air ini juga melarutkan senyawa klorid yang lain, ya, metil klorid, metilen diklorid, kemudian etil klorid dan propil klorid larut dalam air juga, ya. Sehingga komposisi hasil bawahnya menjadi ini, ya. Tetapi yang dominan itu 30% HCl, ya. Kemudian gas keluarnya yang ini sudah tidak, atau dengan kandungan klorin yang sangat kecil, ini direcycle, ya, tidak dibuang ke udara untuk keamanan. Kemudian kebutuhan penyerapnya juga dihitung, ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini, ya, untuk absorbernya. Kemudian fase cair yang keluar dari kondenser itu nanti masuk ke monodestilasi untuk memurnikan metil kloridnya, ya. Di sini asumsinya 99 metil klorid sebagai hasil atas. Dari 79,1911 ini 99%-nya itu akan ke atas, ya. Rencananya seperti itu. Nah, yang ke atas ini mempunyai kemurnian 99%, ya. Jadi nanti cara ngitungnya, ya, 0,99 kalikan yang ini, ya, umpannya. Ini kalikan 0,99, ketemu masanya ini. Kemudian untuk mencari supaya 99% kemurnian, ya 1/99 kalikan masa ini, ya. Sehingga nanti diperoleh ini. Kemudian hasil bawahnya tinggal selisihnya aja. Jadi antara umpan dan hasil atas dikurangi, nanti ketemu hasil bawahnya. Ini merupakan produk samping metilen diklorid, ya. Nah, untuk basis 100 kmol metan itu nanti ternyata menghasilkan 3999,1526, ya. Artinya
ini belum sesuai dengan kapasitas yang kita harapkan. Kapasitas berapa? 30.000 ton per tahun ya. Jadi nanti harus dikalikan berapa supaya menghasilkan kapasitas 30.000 ton per tahun. Oke, kita langsung masuk ke kapasitas ya. Di sini kapasitas 30.000 ton per tahun, kemudian dikonversi dalam kilogram per jam, dan 1 ton 1000 kg 1 hari 24 jam, 1 tahun 330 hari, maka nanti diperoleh kapasitas per jamnya itu 3.787,8788 ya. Dengan kapasitas basis tadi menghasilkan ini ya. Berarti faktor pengalinya ya, kapasitas dibagi kapasitas basis ketemunya 0,94717 ini ya. Nah, angka ini digunakan untuk mengalihkan basis tadi, yaitu ini. Nah, jadi 100 dikalikan 0,974 ini nanti jadinya di sini 974. Dengan sendirinya maka nanti semuanya akan berubah. Ya. Sampai ke bawah akan berubah. Sampai di separatornya kondisi operasi tetap, sampai diperoleh kondisi di absorber juga sama. Nah, di mana destilasi hasil atasnya itu sudah 3787,8788. Artinya ini neraca massa ini sudah sesuai kapasitas 30.000 ton per tahun ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tinggal dikalikan faktor pengalih maka semuanya akan terkonversi menjadi kapasitas. Nah, ini kita lihat kuantitatifnya ya. Ini umpan klorin, umpan metan, kemudian ada umpan air ini yang masuk, kemudian keluar itu nanti HCl, kemudian metil klorid dan dimetil metilen diklorid ya. Nah, kita cek total massa masuk dengan massa keluar. Ini yang 809 ini untuk klorin ya, kemudian ini untuk metan, kemudian yang ini untuk air. Di total nanti ini ya. Kemudian ini juga sama. Di total nanti ternyata jumlah yang masuk dengan jumlah yang keluar sudah sama persis. Berarti apa? Berarti neraca massa ini sudah benar ya, secara overall dari masuk total massa masuk pabrik dan keluarnya sama ya. Nah, ini untuk diagram kualitatifnya ya, ini seperti ini. Ini diagram kuantitatif, di kuantitatif ini ada massanya ya. Jadi saya kira cukup ya untuk pembahasan di bagian neraca massa untuk pabrik metil klorid dengan kapasitas 30.000 ton per tahun ya. Jadi sekian dari saya, mungkin neraca pembahasan hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat sobat engineer semua. Dan jangan lupa ya, kembali lagi kalau misalkan Anda membutuhkan bimbingan konsultasi, bisa menghubungi nomor bahasa, atau misalkan butuh file Excel dari metil klorid ini bisa menghubungi nomor yang sudah saya cantumkan di bawah ini. Saya kira cukup sekian hari ini. Semoga semoga sobat engineer selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tetap sehat, tetap bahagia, tetap berkelimpahan. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Cukup dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.